Kita akan kembali diberkati melalui testimoni doa yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Audi, LOF DKI. Durasi testimoni adalah 5 menit. Silakan Ibu Audi. Selamat pagi Bapak Ibu yang terbahagia di dunia. Saya mempunyai 3 anak, 3 menantu, dan 4 cucu saat ini. Saya ingin menyaksikan apa yang dialami anak saya yang kedua, Stella. Pada tanggal 1 Desember 2017, anak saya menikah dan mereka ingin langsung punya anak. Di bulan Maret 2018, Stella hamil dan kami semua bersuka cita. Tetapi saat kehamilan 11 minggu, saat kontrol, dokter mengatakan janin tidak berkembang dan harus dikuret dan perlu waktu untuk pemulihan. Diagnosa dokter karena problem kekentalan darah. Bersyukur di bulan Juni tahun berikutnya, tahun 2019, Stella hamil lagi, dan saat kehamilan ini dokter sudah memberikan obat suntikan untuk mengantisipasi kekentalan darahnya. Tetapi kembali terjadi saat kehamilan usia 8 minggu. Saat itu pun dokter melakukan tindakan kuret dan dokter menganjurkan untuk observasi janin untuk mengetahui penyebab kenapa janin tidak dapat berkembang. Hasil dari pemeriksaan dokter mengatakan ada kelainan kromosom dari Stella sehingga janin tidak berkembang dan kesempatan untuk janin bertahan dalam kandungannya hanya 25% kalau ada kehamilan. Tahun 2020 bulan Februari, seminggu sebelum Stella ulang tahun, Stella positif hamil yang ketiga. Pada saat usia kehamilan 7 minggu, apa yang dia takutkan kembali terjadi, janin tidak bertumbuh. Tetapi saat itu Stella mengambil keputusan untuk tidak minum obat atau mengambil tindakan kuret untuk mengeluarkannya. Karena juga kendala saat itu untuk ke rumah sakit karena adanya COVID. Tanggal 10 April 2020 sehabis mengikuti ibadah Jumat Agung secara online yang disertai perjamuan kudus, setelah merasakan sakit yang hebat di perutnya dan mengeluarkan darah cukup banyak. Kami hanya dapat berdoa dan berserah. Pasti ada kuasa dalam setiap doa yang sudah kita selalu naikkan. Saya percaya Tuhan campur tangan dalam proses yang dialami Stella. Dan tangan Tuhan yang menjamah kandungan Stella bersih sempurna. Di bulan Oktober 2021 setelah kami juga menunggu 4 tahun, akhirnya Stella mengambil keputusan untuk program hamil dan hasilnya positif. Tapi dokter tetap meragukan karena belum dapat memastikan apakah janin bisa bertahan. Sungguh saudara-saudara, saat-saat itu bukanlah saat yang mudah buat saya sebagai mama untuk kasih support agar Stella tidak terintimidasi dengan pengalaman yang sudah dia lalui. Penantian dari hari ke hari tidak mudah. Kami hanya dapat berdoa dan pegang janji Tuhan yang pasti akan memberi keturunan bagi setiap orang yang meminta kepadanya. Sesuai dengan firman Tuhan, beranak cuculah memenuhi bumi. Kami belajar untuk tidak mengandalkan pikiran-pikiran sendiri yang seringkali membuat khawatir dan takut. Banyak mujizat yang terjadi melewati proses kehamilannya. Salah satunya saat saya dan Pak Agus sedang berada di Labuan Bajo, anak saya sedang sangat ketakutan pada waktu kontrol kehamilan 8 minggu karena rasa hamilnya hilang. Biasa orang hamil itu mual, mendadak saat itu hilang mualnya. Saat itu kami melihat ada pelangi sehingga kami sadar Tuhan memberikan janji dan akan digenapi sesuai waktunya Tuhan. Dari proses ini, Stella dan Untung suaminya diajar untuk taat setia berseru lewat doa dan hanya mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan bulan Juli 2022 cucu kami lahir sehat sempurna. Bahwa di dalam Roma 8:28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itu terjadi dalam setiap hidup kita. Sekaligus Tuhan menambahkan 1 cucu laki-laki dari Stella dan 1 cucu perempuan dari adiknya di waktu yang berdekatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih Bu Audi. Akan paham. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna